Saya doain lakinya kawin lagi. Amin ya robbal. Kayaknya bapak-bapak ragu-ragu mau ngaminin. Bininya di belakang udah melotot. Ibu yang di pojok kejauhan ke sini. Nyetrum kagak nih? Nih dengerin. Jujur jangan ada dusta di antara kita. Saya mau nanya orang perumahan, kenapa suami nggak boleh kawin lagi? Jangan tertawa, jawab. Hei, jawab. Kenapa suami nggak boleh kawin lagi? Takut kagak ke modal, takut kagak ke biaya. Kebiayaan bener. Resiko dapur ibu satu hari berapa duit? Kagak jelas ini. 100.000 cukup? Cukup 100.000? 500? Lu mah bayar kredit. 500 laki tiap hari diempanin peda. Amuk tempe kepalanya udah pada botak. 100.000 cukup? Oke, 100.000. Bang, dengerin. Ini kalau abang pengen kawin lagi berarti bini tua tiap hari dikasih duit 100.000. Siap bang? Siap. Siap. Semangat jasa usaha. Ibu kalau suami tiap hari ngasih duit 100.000 diizinin kawin lagi. Ternyata permasalahan bukannya masalah duit tapi hati. Dengerin. Udah kalau mau kawin lagi mah jangan bilang siapa-siapa. Oke, sekali lagi. Nih jawab salam. Mudah-mudahan yang jawab salam saya mudah-mudahan yang punya hutang kebayar hutangnya. Amin. Dengerin Pak, ibu kalau ngedenger punya hutang kompak. Kayaknya muka-muka punya hutang semua nih Pak. Kerudungan boleh, ngutang seragam, ngutang ke kutang boleh, ngutang ngemaluin. Nenek-nenek yang kagak jawab salam saya sumpahin mudah-mudahan pulang dari sini ketemu kuntilanak. Tenang, gak usah takut nenek-nenek mau kuntilanak. Sebab kenapa? Sebab nenek-nenek mau kuntilanak sama-sama serem. Malah mas serem nenek mau kuntilanak. Makanya nenek-nenek biar kekelayaban kagak ada yang doyan. RT RW kagak doyan. Apalagi ustadz nenek-nenek ini. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ba'asa fina rasulahul azam wa ja'ala ummatahu wasal khairal umam hatta yakunu yaumal qiyamati syuhada'a ala sairil umam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Kata Rasulullah, bukan kata saya, bukan kata kiai. Al-bakhil man zukirtu indahu walam yusolli alayya. Orang yang paling pelit bin medit anes mereka hese prepet yahe merecet koneng nehi merene. Kalau nama Rasul disebut kagak baca selawat berarti itu orang pelit. Jasa berarti keciri, yang kagak baca selawat berarti Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man azama maulidi kuntu syafian lahu yaumal qiyamah. Hadratul mukarram wal mukhtaram, para alimil ulama, para kiai, para ustaz, bil khusus sebutin jangan ini ya. Sebutin dah Ketua DKM Masjid Miftahul Sa'adah Bapak Heriansah.
MPD. Ketua Panitia Bapak Masyur, tokoh masyarakat dari Bulak Dato, Abah Kiai Haji Aminuddin. Ketua RW 06 Kayu Bongkok Bapak Katmo, pasti dari Jawa. Bukan. Kayu bongkok. Oh, Kayu Bongkok. Asli di mana, Bang? Asli kayu bongkok. Oh, Kayu Bongkok. Pan Katno ya, Katna kudu mah ya. Bapak Katno Edi Pampura. Ketua RW 07 Kayu Agung Bapak Edi Susanto, bener ini dari Jawa baru nih. Kalau dari Sunda Susanti. Ketua Paguyuban Perum Sebatan Presiden Bapak Muhammad Wahyudi, Bapak Ketua RT Kayu Agung yang mungkin nggak bisa disebutin satu persatu kebanyakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, tidak ada untayan mutiara kata selain bersyukur kepada Allah Sang Robun Gopur yang telah menjadikan kita hidup makmur walaupun hanya punya rumah amus sumur. Itu juga tere digusur gara-gara punya kreditan kasur sama Bang Mansur, orang Cianjur yang hobinya makan bubur, yang tiap pagi beraknya menjur. Ada namanya Mansur, ada. Sorry. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan nikmat sehat walafiat. Maaf buat nenek-nenek sama aki-aki, bukan sehat walafiat tapi sehat walafiat. Sehat-sehatnya mah tapi biarin Mbok, yang penting sehat daripada gendut gemuk diimpus di rumah sakit. Enakan kurus Mbok, kalau kurus mah larinya kan kencang. Ibu kurus dikejar anjing set lari. Alhamdulillah. Coba kalau yang gendut digepung anjing Mbok, ya keburu digigit. Salawat bertangkai salam berbuahkan syafaat yang setiap saat kita baca, mudah-mudahan Allah sampaikan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal. Insya Allah ibu saya ceramah nggak panjang lebar. Saya mah perjanjian sama panitia, saya mah berhentinya jam 10. Sebab kenapa? Malam ini alhamdulillah ada acara 3. Habis dari sini harus ngisi acara ke Kampung Ganepok Pekayon. Tuh habis dari situ ada acara yang ketiga. Di banyak amat Ustaz, alhamdulillah berkah. Acara ketiga itu di Kampung Cikasur. Belon. Kampung Cikasur, Desa Cibantal, Ciranjang. Kampung Cikasur, Desa Ciranjang, Kecamatan Cibobo, Kabupaten Cipules, Provinsi Ciiler. Di mana itu? Coba di Google Map coba. Alhamdulillah Ibu, kita hadir di tempat ini ngadain maulid. Tadi oleh Ketua DKM sudah disampaikan sambutannya. Alhamdulillah ngadain kita maulidin seperti ini. Mudah-mudahan menjadikan wasilah nanti kita dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya robbal. Apapun yang ibu berikan buat di acara, menjadikan saksi sebagai apa? Sebagai cinta kita kepada Nabi. Nih biasanya kalau ngadain seperti ini Pak, ini ada yang keliling nggak? Ada yang keliling nggak Kak? Ya biasanya kalau di kampung ada yang keliling mintain dana buat maulid, ada? Ada yang minta buat pembangunan masjid, ada? Nih kalau mintain buat dana pembangunan kek, buat dana maulid kek, biasanya Bang, kok yang pelit bapak-bapak tak ibu-ibu? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Kata ibu-ibu bapak-bapak, kata bapak-bapak ibu-ibu. Tapi survei membuktikan ketika Ustadz RT mintain dana keliling buat pembangunan masjid, buat musola, buat maulid, ternyata begitu RT mintain. Assalamualaikum. Pertama kali dipintain RT. Ada di sini RT, ada RT. Ada. Sorry teh, ini mencontoh doang teh. Jangan ngambek. Begitu RT dipintain, waalaikumsalam. Pak Ustadz, mintain buat apa? Buat maulid. Oh siap. Ngasih tulis RT. Nama gue RT 100.000 tulis.
Begitu mau ditulis 100.000, bininya di dapur ngedenger. Begitu langsung itu suami ditarik, bang, masuk ke dalam. Ngapain? Tadi ngapain? Ngasih duit. Buat apa? Buat muludan. Berapa duit? 100.000. Hei, jangan gede-gede. Jangan gede-gede. Maulid banyakan. Udah ngasih itu duit yang 100.000, masukin ke kantong. Dipasukin lagi ke dompet. Padahal itu di dompet ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Dan kira-kira nih yang dikasih ke sodako buat muludan yang 100.000 tak 2.000. Yang 2.000. Nih ibu-ibu, bohoi, yang 100.000 tak 2.000. Tuh, berarti yang pelit suaminya apa bininya? Suami apa istri? Bang, kalau ada istri modal begitu, jangan dikemana-manain. Kemanain Ustaz? Asupin ke koper, asupin ke kardus, timbang, tukar sama minyak, bang. Waduh, kata dia apa kali? Alhamdulillah. Tapi saya yakin orang perubahan di sini, insya Allah, karena gotong royongnya kita, alhamdulillah, nih acara terlaksana, alhamdulillah. Nanti kita ibu akan bertemu dengan sodako kita. Ibu yang sodako aqua, yang sodako kacang, yang sodako jeruk, yang sodako anggur. Alhamdulillah, nanti kita akan bertemu dengan sodako kita. Ketika alam dunia kiamat, nih hancur semua, kita akan mati. RT mat, RT mat, RW mat, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, ustadz, mati tar kita. Semua orang mati. Kalau masalah mati, ibu, saya mau orangnya ikhlas. Ibu-ibu yang duluan, saya belakangan, saya ikhlas. Atau dibalik, saya yang belakangan, ibu-ibu duluan. Atau sama ya ustadz tuh mah. Kita nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ngapain ustadz di padang mahsyar? Nanti kita akan diinterview, akan dipertanyakan amal ibadah kita selama kita hidup di alam dunia. Dari pertama lahir sampai kita meninggal dunia, nanti kita akan dipanggil. Dikumpulin di padang mahsyar. Nanti matahari yang sekarang ribuan kilometer di atas kepala kita, nanti bakal turun, bang. Hanya beberapa jengkal di atas kepala kita. Makanya bayangkan panasnya matahari hanya beberapa jengkal di atas kepala kita. Makanya di dalam kitab Durratun Nasin dijelasin, dari saking lamanya kita berdiri, dari saking panasnya, ada orang keringatnya sampai mata kaki. Ada orang yang keringat sampai selutut, sedengkul, sepusar, sedada, seleher. Bahkan ada yang tenggelam di keringatnya sendiri. Temennya berenang, mbak, ibu kita berenang di keringat, padahal tetangga mah kagak. Itu mah tergantung amal ibadah. Makanya pada saat seperti itu, siapa yang akan menjadi payung di atas kepala kita? Adalah sodako ibu. Buat acara maulid, buat acara pembangunan masjid, nanti sodako kita akan ada di atas kepala kita, jadi payung. Alhamdulillah. Makanya jangan pelit-pelit. Kalau nggak punya duit, dikasih emas kayak mau panitia, betul? Ini pan PR nih masjid ini. Masa yang masjid tinggal tiang doang? Bener, emang gak sedih? Atau di situ kan ada RW cekek, temen saya tuh, ya tetangga saya, atau piraku itu nyumbang keramiknya, insya Allah sejuta, insya Allah besok habis muludan, yakin ini masjid bakal berubah. Alhamdulillah. Berarti kalau besok masjid, kalau seandainya ada yang penceramah lagi, kalau masjid masih begini, berarti ini muludan kagak ada hikmahnya. Berarti kalau seandainya masjid besok berubah, mau isinya kayak mau pembangunan, berarti ini muludan berkah. Alhamdulillah. Beres. Bahkan ibu, nanti ketika kita di kuburan, kita akan bertemu dengan sodakoh kita. Berhubung waktu di perumahan malas ngaji, malas sholat, ibadah, maksiat, demen. Begitu ditanya amu malaikat, mandra buka, awam terjawabnya Pancasila. Ada begitu, ada mandra buka sih jawabnya Pancasila. Mandra buka siapa Tuhanmu? Pancasila. Jangan ngikutin. Mandra buka. Nanti ibu, yang menjawab adalah lidah kita. Yang menjawab bukan lidah kita. Yang menjawab bukan bibir kita. Yang menjawab adalah amal ibadah. Karena berhubung ibu pernah sodako aqua,
di acara maulid, bisa saja itu Aqua bisa ngebelain kita di kuburan mah. Begitu ditanya mana buka, kagak kejawab, mau dipukul sama malaikat. Berhubung pernah sodako Aqua, bisa saja itu Aqua ngebelain, mau dipukul Aqua liwat. Aqua deng 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 deh, itu mah Aqua yang pernah disodakoin acara maulid. Nyesel gua sodako sadus doang. Coba kalau 10 dus mah kuburan gua banjir. Aqua bisa ngebelain bang. Beres Aqua liwat, berhubung ibu pernah sodako kacang di acara maulid Masjid Jamil Miftahul Saadah. Begitu ditanya man robuka, kagak kejawab, mau dipukul. Berhubung pernah sodako kacang, bisa saja tuh kacang ngebelain, mau dipukul kacang liwat. Ini kacangku rasa bawang kacang gak bisa ngebelain kita. Alhamdulillah. Makanya nih ngomong-ngomong, ibu-ibu udah ngasih apa bu? Duh, atuh ada aja Ustadz. Alhamdulillah. Tadi kemakan yang bikin kuehnya, yang bikin beli semangkanya. Alhamdulillah. Nih kita ngadain maulid, apa tujuannya Ustadz? Kita pengen diberikan syafaat oleh Allah, oleh baginda Rasulullah. Sebab kata Nabi, man asoma maulidi kuntu syafian lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, kuntu syafian lahu yaumal qiyamah, nanti aku akan memberikan syafaat di hari kiamat. Alhamdulillah. Kita ngadain model begini, mulu dan model begini, panitia semangat, ibu-ibu semangat, donatur ke semangat, menyumbangkan. Terjadi nanti acara maulid, tujuannya mengagungkan Nabi. Mudah-mudahan kita semua nanti dapat syafaat daripada Nabi Muhammad. Amin ya robbal. Pan kita maru masa ibu, kalau mau masuk ke dalam surga ngandelin sholat, kita maru masa sholat kagak husu, betul? Ini apalagi ibu-ibu musim kondangan, musim ngebesan. Di sini ada musim ngebesan, ada banyak. Wih, ngebesannya ya. Begitu musim ngebesan, RT udah nungguin, ibu orang perumahan antar saya ngebesan ke Paku Haji, dari Kayu Bongko ke Paku Haji. Mana mimin mumun teti iya ija di share, belum sholat johor usoli, sholat usoli fardu zuhri. Allahu akbar kabir. Aduh, rasanya gua mau RT ditinggalin kondangan gua. Lagi sholat dia mikirin kondangan. Kira-kira modal begitu pantas masuk surga? Pantas kagak? Ustadz, kali gue mah dari puasa bisa masuk ke dalam surga. Kita mah puasa ke perut doang puasa, tapi mulut ngomongin tetangga, betul? Kadang-kadang ngejelekin tetangga, betul? Kadang-kadang ngejelekin suami, betul? Udah suami jelek, dijelek-jelekin, bikin jelek suami ibu. Itu yang makanya mudah-mudahan dari kita memperingati maulid, kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin ya robbal. Amin. Setelah itu kita ngadain maulid, apa tujuannya? Kita mencontoh akhlak baginda Rasul. Sebab kenapa? Yang memuji akhlak Rasulullah bukannya manusia. Yang memuji akhlak Rasul bukannya malaikat. Yang memuji akhlak Rasul adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jelas pada di Rasul terdapat uswah, suri toladan, contoh yang bagus buat kita. Mau jadi apapun kita bang, identitas apapun kita ibu, Rasul jadi contoh. Mau jadi pemimpin, Rasul jadi contoh. Mau jadi pedagang, Rasul jadi contoh. Bahkan membina rumah tangga sekalipun, Rasul jadi contoh. Mau jadi pemimpin, mau jadi RT kek, mau jadi RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, DPR sekalipun, yang jadi contoh adalah baginda Rasul. Sebab kenapa? Rasul punya prinsip, kalau umatku lapar, biarlah aku orang yang pertama yang merasakan lapar. Tapi kalau umatku kenyang, biarlah aku orang yang terakhir yang merasakan kenyang. Kalau seandainya RT kita, RW kita, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, bahkan DPR sekalipun, kalau seandainya cinta sama rakyat, mementingkan rakyat, Indonesia kagak bakalan betul, kagak bakalan demon. Kenapa demon? Gara-gara kemarin. Gara-gara kemarin demon, betul. Kenapa Indonesia demon? Mungkin pemimpin kita kagak adil. Bayangin DPR gajinya
Berapa duit? Berapa duit? Sebulan berapa duit? 100 juta, bayangin 100 juta, oi. Orang sini nyariin duit 100 juta. Waduh, atau berapa? Ini coba apa? Makanya kalau mau, nih, kalau nggak ada demon, kudunya mah dari bawah. Pan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau DPR naik gajinya, lu apa presiden naikin. Terus bupati, gubernur, bupati, camat, lurah, RW, KRT, RTG gajinya taikin. Ampuran nih, gaji berapa duit sebulan? Nih, tanya nih. Bapak saya tuh tanyain RW cekeng, bapak saya mantan RW. Kenapa suruh berhenti? Udah Pak, jangan jadi RW. Kenapa? Gaji sebisa Pak sebulan 300.000 sama sih. Sama. Atau di RT kan kepanjangan apa RT? Kalau bahasa Sunda mah RT riet terus. Riet mah puyang. Atuh, kadang-kadang yang ribut nyariin RT betul. Tetangga berantem nyariin RT sembako ge puyeng RT, giliran RT ge mau di demon. Mudah-mudahan RT yang hadir di sini sehat panjang umur teh, amin. Insya Allah teh kalau masih mau RT hadir di pengajian, insya Allah RT kagak bakalan mati. Enggak, masih hadir. Iya. Atau iya masih mau. Iya kalau RT masih mau rajin duduk di majelis taklim ngadain mulu dan insya Allah teh kagak bakalan mati. Masih. Atau iya alhamdulillah. Nih makanya iya kudunya mataikin ibu-ibu ge resiko dapur yang tadinya 100.000 gara-gara DPR naik, mudah-mudahan besok mah ditaikin ditambah 300.000. Alhamdulillah. Setuju ibu? Setuju. Ibu-ibu setuju, suaminya babak belur. Atuh RT ge ama ustad ge biasanya ustad. Nih biasanya ustad ngundang ustad tahlilan, biasanya rokoknya gicok. Ustad dikasih rokok hijau atau pada batu. Begitu tahlil ke nutruk dulu. Hari biasanya amplopnya gocap gara-gara DPR naik. Wayahnya bahasa mana wayahnya? Tahu wayahnya? Wayahnya besok mah taikin jadi pego. Alhamdulillah. Biasanya mah ngundang korek 500.000 gara-gara DPR naik. Besok mah taikin jadi 3 dikali 3 berapa jadinya? 1,5 juta. 1,5 juta. Itu kori, belum yang ceramah. Ih, ini mah contoh pan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, insya Allah, amin ya rabbal. Nih jadi pemimpin, Rasul jadi contoh, bahkan membina rumah tangga sekalipun Rasul jadi contoh. Bang, Pak, kita yang jadi contoh siapa? Kita nyontoh Rasulullah. Ibu membina rumah tangga yang jadi contoh adalah istri-istri Rasulullah. Nih Pak, Rasulullah adalah seorang suami yang paling romantis. Kenapa saya katakan paling romantis? Karena Rasulullah manggil istrinya Siti Aisyah dengan sebutan Ya Humairah. Kalau bahasa sini mah Ya Humairah, wahai si menor. Atau Ya Humairah kan yang kemerah-merahan. Kalau bahasa ini mah ya si menor. Kenapa rahasianya? Di antara rahasianya Siti Aisyah, pipinya kemerah-merahan alami. Nih, ketika Rasulullah pulang berdakwah, ketika Rasulullah pulang dari mana-mana, belum sempat Rasul masuk ke dalam rumah, Siti Aisyah siapin sapu tangan. Buat apa Ustaz sapu tangan? Buat ngelap kusut keringatnya Rasulullah. Di dahi, di pipi, di badan Rasulullah. Nih, ini bekas keringat Rasulullah. Kagak dicuci, kagak dijemur. Kemanain Ustaz? Ditempelin ke pipinya Siti Aisyah. Sebab kenapa? Wanginya minyak misik alam dunia lebih wangi keringatnya Rasulullah. Makanya besok praktekin. Iya, ibu. Pan ngaji. Besok praktekin sama suami kita, ibu. Suami kita pulang kerja, suami kita pulang ngojek, ada suami kita pulang olahraga, suami kita pulang masang layangan ada. Yang lakinya pasang layangan ada. Nah, belum sempat suami masuk ke dalam rumah, ibu siapin duduk di bangku. Nah, ini air siapin. Nah, begitu suami datang, Bang, taruh duduk. Kenapa? Nih saya lagi malam ngaji, kata Ustadz Roker. Nih katanya nih, abang keringatnya saya kusut ya. Ibu bisa apa suka ngelapin keringat ke suami? Belum pernah. Yang begini pengen masuk surga. Nih besok mak lapin.
lapin, kusut keringet suami. Berarti kalau besok bang, nih kita nih suami, besok keringet kita dilapin sama istri, berarti nih muludan sukses muludan. Alhamdulillah. Nah beres, ibu suami pulang, wah siapin. Nah, duduk dulu, duduk. Kenapa? Duduk. Ini abang pengen ngopi, apa pengen nyusu? Apa pengen lah? Atau abang mah yang ada ya, ada kayak minum dulu dah. Minum. Contoh, emang contoh. Ya contoh ya. Ini sopan tak kagak, ini minum gede cuma. Panitia sentimen kagak ada gelas-gelas aja. Iya. Ampuran kiai. Contoh itu ya. Sekali doang, 2 kali. Contoh itu contoh. Contoh, 3 kali sunah. Nah, beres suami bang. Keringet abang saya lapin bang. Kata suaminya, hei, tar dulu. Lu tumben-tumbenan, ini kesurupan tak apa lu? Abang mah giliran saya ngaji, pada surupan. Enggak bang, saya ngaji. Nah, dilapin. Nah, ini bekas keringat suami. Terus di badan, di ketek suami, di pantat. Nah, di sini ya. Udah ini bekas suami, jangan dicuci, jangan dijemur. Kemanain? Kayak Siti Aisyah. Tempelin di pipi, dicium sedikit. Insya Allah dapat setengah menit langsung. Bukan pingsan. Dibawa ke mana Pantura. Ngaji bang, ngaji tuh ngaji. Makanya ibu nih dengerin. Ibadah buat ibu-ibu, bukan sholat doang, bukan. Ibadah buat ibu-ibu bukan ngaji doang. Ibadah buat ibu-ibu bukan puasa doang. Bahkan dandan cakep di depan suami untuk membahagiakan seorang suami bakal jadi ibadah. Alhamdulillah. Nih saya mau nanya, ibu, orang di sini jujur nih ya, dandan cakep biasanya mau kondangan atau mau tidur? Hei, mau kondangan atau tidur? Kondangan. Kondangan Pak ya? Berarti sama ubini saya. Padahal saya mewakili kaum bapak-bapak, dengerin. Istri cakep, istri menor, istri wangi, enakan mau kedengeran? Mau tidur. Alah Ustaz, kayak mau kemana aja? Mau tidur pakai kudu dandan. Hei, supaya suami tidurnya sama kita, litas kudu ilaiha anteng, tidur betah sama kita. Boleh jadi suami tidur di masjid, boleh jadi RT tidur di perapatan. Karena apa? Begitu di rumah bau sepiteng, istri dicium bau kampret. Hei, dandan yang cakep. Supaya apa? Supaya suami tidak tergoda oleh wanita di luar sana. Ibunya kododan, kudu bersolek dandan yang cakep. Apalagi malam Jumat. Emang ada apa Ustaz malam Jumat? Ada uka-uka. Uka anak, uka utang, uka acut. Nah, beres dandan cakep, ibu mau tidur. Nah, mau tidur, bu mau tidur. Ini dandan yang cakep. Ini mah boro-boro pakai minyak wangi, kadang-kadang jidat pakai balsem. Pasti. Pipi pakai apa bang? Pakai sopel, badan disemprot minyak angin, begitu dipeluk sama suaminya, dikenyot pipinya. Pahit amat. Hei, Neng pakai apa? Kenapa nih? Neng pakai apa? Pipi lu pahit amat. Bang, saya mau pakai sopel. Kata dia mau gua jamu demam berdarah pakai sopel. Pakai minyak wangi. Insya Allah mau tidur. Suami kita lagi istiqosahan sama kiai. Suami kita lagi yasinan di masjid. Ibu di rumah siap-siap semprotin kamar. Ibu suka nyemprotin kamar? Pakai apa? Baygon. Pantes lakinya celek. Semprot. Seger. Biar betah suami po. Baru ketek semprot. Tuh ketek tuh cabutin ketek. Yang panjang-panjang kata tukang ojek kali. Nah, ke belakang po. Nah, ini ke depan po nih. Ini mau bapak-bapak semua, ini mah bukan jorok, ini praktek ini supaya suami betah. Beres dandan cakep. Begitu suami tawarin. Ibu suka nawarin suami? Enggak pernah Nek. Enggak pernah lah.
Dah Ustaz makai nawarin suami, Alman amat suami makai ditawarin. Ini kayak kagak ditawarin, bak lagi. Apalagi ditawarin, hei, siapa seorang istri menawarkan dirinya kepada suami, pahalanya ganjarannya ka umrotin wahidah, seperti umroh sekali. Alhamdulillah. Kita sama suami pengen umroh, ongkosnya 35 juta. Tapi ibu semalam bisa 10 kali umroh. Nih pulang dari sini nih, Bang, umroh yuk. Kemana? Lu apa lu? Umroh. Apa umroh? Apa mah ngajinya ngantuk. No, kata Ustaz kayak no, kalau bini nawarin laki, ganjarannya ke umrotin wahidah seperti umroh sekali. Ayo Bang. Kata suaminya, atuh siapa takut? Oh, 10 kali bisa po. Insya Allah. Dandan yang cakep. Iya, dandan yang cakep. Nih, makanya dandan yang cakep, Ibu. Kalau di depan suami udah kayak jablay. Di depan suami udah nggak usah pakai baju. Pakai apa, Kang? Nih kalau mau pakai baju yang transparan. Pakai apa? Kantong kresek. Udah beres. Nah, dandan cakep, tawarin suami. Nawarin. Ustaz, nawarinnya gimana? Di gue malu amat, masa iya seorang istri sih nawarin. Pan tadi pengen pahalanya umroh, tawarin. Nih ngomongnya begini po, nih dengerin nih. Nih dengerin. Mau tak kagak? Kalau mau hayo, kalau kagak mau saya tutupin lagi Bang, takut dihubungin semua. Itu kayak bakal jadi ibadah. Kita pengen mencium Hajar Aswad. Tanyain Bapak Haji, Ibu aja. Gede pahalanya, gede ganjarannya, bahkan gede ongkosnya. Sekarang kalau umroh berapa? 35 juta. Kalau berangkat haji daftar sekarang berapa tahun? 40 tahun, 30 tahun paling cepat. 30 tahun ibu-ibu, nenek-nenek sekarang daftar keburu mati. Kagak jadi. Pengen punya ganjaran mencium Hajar Aswad buat seorang istri ada di rumah. Siapa? Suami, insya Allah mencium suami ganjarannya sama dengan nyium Hajar Aswad. Alhamdulillah. Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Hajar Aswad batu hitam, pas suami kita hitam. Pulang dari sini praktekin. Wah, suami lagi tidur begini. Berkat taruh berkat. Hajar Aswad. Hajar Aswad tidur di bangku di Hajar Aswad. Kata Ustaz, dokter mencium suami sama dengan nyium Hajar Aswad. Di lubang mana gua nyiumnya ya? Soalnya lagi pagi makan jengkol nih. Hajar Aswad mah di sono wangi, kalau di rumah ini bau jengkol. Gede pahalanya Ibu, insya Allah. Nah, makanya oleh karena itu akhlak Rasulullah pakai. Ibu istri-istri Rasulullah pakai akhlaknya, insya Allah. Tapi saya yakin ibu-ibu mah di mana-mana, baik di kampung, baik di perumahan, ibu-ibu mah rajin. Hei, Bu, di sini pengajian hari apa? Hari Jumat. Hari Senin ada pengajian. Selasa ada. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada. Yakin tiap hari ada. Ibu-ibu mah, pakainya kayak rupa-rupa, tinggal suaminya paru-paru atuh ya, yang ono bikin majlis taklim, yang ono bikin ngejahit belum lunas, udah yang gini bikin lagi, terus bikin lagi. Kita mah ngaji ke pantesan, kita mah rajin ngaji ke sini ke sana, udah kayu bongkok, udah kayu putih, udah kayu lempeng ngaji. Tapi akhlak di depan suami nggak dipakai, betul? Kita malah lebih sopan liwat di depan Pak Kiai. Udah Pak Kiai numpang liwat, dongko-dongko bener. Pak RT numpang liwat Pak RT. Kali di depan suami pernah nggak begitu? Mas numpang liwat Mas, boro-boro. Kadang-kadang suami lagi istirahat, kita liwat tuh. Suami di depak. Dikata dia mau bola kan. Akhlak pakai akhlak. Pantesan kita mengaji ke sini ke sana, tapi akhlak nggak dipakai. Nih, datang ke sini cium tangan gak sama suami? Coba itu kagak pada itu. Segini mau ngaji, kudu mau cium tangan, Bang. Saya mau ngadirin maulid di Masjid Jami Miftahul Saadah. Cium tangan sama suami. 20.000. Buat apa 20.000? Takut ntar sana, takut bocah pengen beli cilung, kalau bawa duit tak enak. Pantesan kita tadi yang ngaji ke Sunda akhlak. Sepira begitu datang ke Majlis Taklim, kalau bahasa Sunda mah ngajinya ngaji sirem. Apa ngaji sirem? Di sisi bari perem, ngajinya kolan kangkung jeung kucai, melenggung sambil ngacai. Akhlak kagak dipakai. Yuk
ajarin anak-anak kita. Insya Allah, kenalkan anak kita. Ini maulid. Nih. Islam yang ada di perumahan ini khususnya 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Anak kita jawabannya. Siapa nanti yang akan meneruskan perjuangan guru-guru kita kalau bukan anak kita? Betul? Makanya didik anak kita, ajar anak kita. Sebab kenapa? Kewajiban ngedidik anak bukan kewajiban kiai, ibu, bukan kewajiban ustaz, tapi kewajiban kita orang tua didikin anak kita. Bang tadi miris. Hei, di zaman sekarang khawatir gangster. Tuh makanya jangan sampai anak-anak kita, alhamdulillah tuh tadi generasi 10 tahun yang akan meneruskan, yang menggantikan ustaz adalah anak-anak kita. Insya Allah didik anak kita. Ustaz, gua mah boro-boro buat ngedidik anak gua kagak bisa. Gampang, titipin anak kita ke Majelis Taklim, titipin anak kita ke pesantren. Ini anaknya pesantren kagak? Pesantren. Anak pesantren kagak. Ibu kalau mati siapa yang mau doain? Anaknya kalau ke pesantren kagak bisa ngaji. Anak kita pesantrenin. Pesantren mana Ustaz? Terserah, mau modern kayak mau salafi. Lah Ustaz, anak gua di pesantrenin udah gede jadi apa? Jadi kura-kura ninja. Di kadang-kadang ngeledek. Anak kita sekolah. Lu sekolah yang tinggi. SD sekolah berapa tahun? 6 tahun. SMP 3 tahun. Jadi 9 tahun ditambah SMA 3 tahun jadi 12 tahun ditambah kuliah 4 tahun jadi 16 tahun. Lu sekolah yang tinggi supaya dapat ijazah tinggi, supaya gampang lamar kerjanya, gampang. Berarti di otak kita anak terus sekolah, berarti di otak kita duit. Benar, berarti di otak kita duit. Padahal maaf, kalau kita mau nyari duit, mau tanyain Kiai mah gak kemana-mana tapi duitnya kebadet banyak. Kenapa? Karena kalau memang kiai ulama pengen nyari duit mah gampang jasa. Gampang, betul. Nih kita kerja seminggu berapa duit? Yang kerja seminggu berapa duit? 1 juta. Seminggu 1 juta berarti kalau sebulan 4 juta. Sebulan 4 juta. Tapi kiai duduk doang ge. Nih kudu mah kalau ngundang kiai yang duduk doang ge diamplokin surang 1 juta. Alhamdulillah. Makanya berkah jadi santri mah. Insya Allah gajinya ada gajian tahunan, bulanan, mingguan, harian, bahkan ustadz kiai ada gajian dadakan. Apa? Nyolatin, tahlilan. Di alhamdulillah kemarin gara-gara corona ustadz, amu kiai, amu santri pada gemuk. Ntar innalillahi, yes. Hatunya santri pak. Di alhamdulillah gajian tahunan mana? Bayar mitra. Tipan lumayan ibu. Punya santri 100 dikali 3,5 liter berapa karung teteh? Atau makanya wajar habis lebaran santri ustadz jadi tukang beras. Ada gajian bulanan. Mana gajian bulanan? Bulan mulut sama bulan Rajab. Makanya tukang ceramah bonel saya bu, istri saya gemuknya tergantung bulan. Tuh bu, bulan mulut bini saya gemuk, selim mulut gemuk, cuma di awal ada kurus, cuma di akhir kurus lagi. Rajab bro gemuk lagi nih sekarang pas gemuk-gemuknya bini saya. Alhamdulillah ada gajian mingguan, bayar uang listrik. Mana nih? Ini aja nih. Nih bayar uang listrik. Yang gede-gede begini bayar uang nih seminggu berapa duit? Ada yang goceng, ada yang gocap. Lu kagak jelas lu. Bu, anak kita dititipin di ustadz setempat, di ustadz sini, anak kita seminggu, bayar uang listrik berapa duit? Ini mah kagak bayaran kali. Kata dia ustadz malaikat. Bu, dengerin, kiai ustadz ibarat pohon mangga, santri ibarat buahnya. Kalau buah mangga pengen lebat, pengen gede, berarti pohonnya kudu diserubuk. Berarti ibu anaknya pengen cerdas, anaknya pengen pintar, kiainya, ustadznya perhatiin. Makanya saya suka sedih. Ustadz kampung, listriknya pakai token. Nit. Tong sini tong, kenapa? No, listrik gua nit-nitan daripada libur ngaji bilangin bapak lu malu bayar uang listrik. Berapa duit Pak Ustadz? Udah 10.000 seminggu. Gua bilang, ma, kenapa? No, ustadz kita, guru kita listriknya udah nitan apa? Nitan aja mak, terus kenapa? Takut meledak ya. Nah, bayar uang listrik berapa duit tong? 10.000. Apa jawaban sih? Haram jadat ustaz. Ntar listrik. Setrum guru lu. Ustaz suruh disetrum. Giliran mak beli HP.
Pan sekarang mah belajarnya pakai HP, tenang cincin, emak jual ngabelain sekolah betul. Mak beli pulsa percuma punya HP kagak punya pulsa, tenang anting mah jual ngabelain sekolah. Mak beli seragam kagak ada, tenang bapak lu jual. Wih bapaknya disuruh dijual. Giliran mak beli ikro ntar tau kenapa? Gua ngeliat di atas lemari ada nih. Itu nenek-nenek tertrekeran ke atas lemari. Begitu naik ke atas lemari, nah tong ketemu. Nih dengerin. Ikro keramat. Ikro keramat. Maksudnya dulu ini ikro bekas engkong lu. Engkong lu pesantren kagak bener. Kong lu. Nah terus pindah ke bapak lu ke sama. Nah sekarang pindah ke lu, bilangin sama Ustadz Ikro sama Ustadz Tuan Ikro. Begitu bener dibaca sama Ustadznya surat Ar-Raita. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Raita lazi. Nyambung kalam tahun Ar-Raita ini. Kagak tahu mau disabung pakai selisiban. Sentimen jasa mau guru ngaji. Makanya bu, yuk titipin anak kita ke Majlis Talim. Sebab kenapa? Di luar sana, dengerin. Di luar sana nih yang tawuran biasanya anak pesantren apa anak sekolahan? Anak pesantren sekolahan. Tuh yang jadi gangster anak pesantren apa anak sekolahan? Tuh makanya titipin anak ke pesantren mana Ustaz? Nggak usah jauh-jauh, guru kita ada. Dan dekat aja, gampang yang jauh mah. Insya Allah. Apa tujuannya ibu? Kalau punya anak yang soleh-soleha, ketika kita sakaratul maut, nih kita udah ngap-ngapan. Udah sakaratul maut, anaknya talkinin ibu, bapak, la ilaha illallah. Kita sakaratul maut ditalkin oleh anak, menghembuskan napas terakhir dengan mengucapkan la ilaha illallah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah. Beres anak yang soleh nggak sibuk. Ustadz RT bilangin Pak Kiai mana, Pak Merbot mana, Amil mana yang tukang mandiin. Anak yang soleh nggak sibuk. Begitu Merbot, Amil datang mau dipandiin, Pak Ustadz Pak Kiai, dialah saya memandikan orang tua saya. Kita mati dipandiin sama anak. Bahagia kagak? Bahagia. Beres kita yang ngebungkus anak dibawa ke masjid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu kita mau disolatin, anaknya sambutan, Pak Kiai, Pak Ustadz, saya minta izin biarlah saya mengimamkan orang tua saya. Kita mati, kita meninggal diimamin sama anak. Alhamdulillah, titipin anaknya ke Majlis Talim. Beres. Kita dibawa ke kuburan, yang mengubur kita anak kita. Diazanin, yang mengazankan anak kita. Terus malamnya ditahlilin, yang nahlilin anak kita. Terus diajiin, yang ngajiin anak kita. Alhamdulillah, titipin anaknya ke Majlis Talim, titipin anaknya ke pesantren. Nah, oleh karena itu, ayo pesan saya, ibu, mumpung ini walaupun bulan Maulid telah berlalu, tapi sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah, jangan lupa kita harus rajin baca sholawat. Man ahabba syai'an aksara min zikri, barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia sering menyebutnya. Ketika kita mengaku diri kita cinta kepada Rasul, kita harus rajin baca sholawat. Mau makan baca sholawat, mau masak baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, gong sreng sallallahu ala Muhammad, gong sreng sallallahu ala Muhammad, gong sreng sallallahu ala Muhammad. Sambil nyuci sallallahu ala Muhammad, kucek sallallahu ala Muhammad, kucek sallallahu ala Muhammad, kucek sallallahu ala Muhammad, kucek sambil ngomong sallallahu ala Muhammad, ayun sallallahu ala Muhammad, ayun sallallahu ala Muhammad, ayun sallallahu ala Muhammad. Sambil masak baca sholawat, sambil nyuci baca sholawat, sambil nidurin anak baca sholawat. Supaya apa? Supaya nanti kita di akhirat diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah. Amin ya robbal
Ya Robbal Alamin. Ingin hati memeluk gunung, namun apa daya gunungnya keras. Ingin hati ceramah disambung, namun apa daya waktu yang terbatas. Ingin hati memeluk gunung, namun apa daya gunungnya lembek. Ingin hati ceramah disambung, namun apa daya napas saya udah bengek. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada nenek-nenek telanjang ceburin ke kali. Itu mah nenek-nenek stres. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi